This is Star Community with Nabila Holik. Di jam ketiga kali ini teman Tangerang, gue sudah bersama teman-teman dari komunitas UMT eSport. Hai semuanya. Hai semua. Oke, sebenarnya boleh perkenalan diri dulu sebelumnya. Ya, nama saya Vicky Nanda Ferdianto. Ya, ada 3 orang nih di sini. Satu lagi. Dan nama saya Muhammad Delvin. Oke, satu lagi. Dan nama saya Abdul Gofur. Bulgofur. Berarti yang satu dipanggilnya Bulgo. Enggak. Panggil Dul. Dul aja. Oke, kalau gitu boleh diceritain dulu dong sebelumnya. Sebenarnya komunitas UMT eSport ini apa sih? Sejenis komunitas dari universitas gitu ya? Iya, universitas kampus. Dari kampus mungkin perkumpulan dan mewadahi teman-teman Universitas Muhammadiyah Tangerang yang suka bermain game gitu kali betul. ya. Oke. Terus awal terbentuknya nih gimana nih kalau boleh diceritain dulu? Dari awal waktu saya menjadi mahasiswa baru, saya melihat kampus ini belum ada komunitas untuk e-sport. Oke. Kemudian ya saya berinisiatif untuk membangun komunitas ini. Oke. Oh, berarti yang bangun nih Vicky? Iya, betul. Oke, kalau gitu teman Tangerang, sekarang kan juga e-sport itu lagi digandrungi dimanapun ya, bahkan menjadi salah satu olahraga yang ada di Asian Games kemarin ya. Iya, betul. Ternyata di sini ada Pak dosennya juga loh teman Tangerang. Dengan Bapak siapa tadi Pak dosen? Kalau nama asli Abdul Gofur, tapi kalau dipanggil sering Dul. Iya, berarti sebagai pembinanya. Oke, berarti sebagai pembinanya UMT eSport ini. Betul. Kalau tadi kan Vicky udah ngasih tahu kalau misalnya awalnya tuh terbentuknya karena dia mencetuskan untuk yaudah coba-coba bikin UMT eSport gitu. Tapi kalau misalnya dari dosen sendiri nih, itu awal mula terbentuknya sampai besar ikut turnamen itu gimana sih? Ya, sebenarnya yang ada di sini itu adalah mahasiswa saya, didik saya dari sudah hampir 3 semester ya. 3 semester. Ya, kita sudah berteman ya. Saya karena menganggap kalau di luar itu teman, tapi kalau di kelas ya dosen. Iya, betul. Ya. Terus karena mereka antusias, terus juga sangat luar biasa kegiatannya dalam UMT eSport, akhirnya saya maju dan baru mungkin sudah berjalan untuk peresmiannya ya. Untuk peresmiannya untuk komunitas UMT eSport ini sudah di-ACC oleh rektor itu dari hampir 2 minggu. Oh. Ya, karena kalau dari proses berkumpulannya itu udah hampir 2 tahun malah. 2 tahun ya? Ya mungkin karena mereka bingung, tidak ada wadah orang yang mungkin orang dalam dari kampus itu sendiri. Iya. Ya karena kebetulan saya juga hobi. Oh, hobi juga main game. Ya dari dulu ya sampai sekarang. Ya akhirnya saya mewadahi dan saya maju ke rektor, akhirnya alhamdulillah di ACC. Di ACC gitu. ya. Oke, tapi berarti kegiatan-kegiatan di luar kampusnya ini kan kalau misalnya di kampus udah pasti belajar dong ya. Betul. Nah, kalau kegiatan UMT eSportnya sendiri nih di dalam satu komunitas itu ngapain aja? Oke, untuk di tahap awal kita paling turnamen kecil-kecilan antara satu sama lain ya. Terus kemudian kalau ada turnamen-turnamen di luar kita ikut ya. Terus juga untuk saat ini sih kita hanya membentuk UMT eSport ini untuk lebih besar lagi. Apalagi sekarang kan mau ada maba nih mahasiswa baru di UMT, hampir mahasiswanya itu 3.000-an. Dan di situ mungkin kita akan melihat bibit-bibit unggul yang mungkin kita belum tahu ya, untuk membesarkan UMT eSport ini. Oke, tapi kalau misalnya step-stepnya nih dalam merekrut anggota baru tuh kayak gimana sih Pak? Oke, untuk merekrutan ini kita hanya sebatas untuk di awal karena kita baru terbentuk. Ya, kita tidak hanya terlalu susah lah. Nah, kita hanya melihat keinginan dia bisa bermain Mobile Legends. Ya, karena untuk e-sport ini nggak cuma hanya Mobile Legends saja. Iya, betul. Ya, tapi ada Free Fire, ada PUBG. Ya, mungkin untuk saat ini kita baru 3 aja sih. Tapi kalau misalnya di e-sport sendiri kan sebenarnya ini adalah olahraga yang notabene berarti pakai jari ya Pak. Tapi pakai handphone. Olahraga jari itu pakai handphone tentunya. Nah itu kayak kelebihan-kelebihannya sendiri tuh ada nggak sih kalau untuk e-sport sendiri nih?
untuk kelebihan dari UMT Esport, rata-rata mahasiswa yang saya lihat itu lebih fokus ya, karena kalau di game itu lebih fokus. Iya, benar. Betul. Sehingga bisa jadi nanti pada saat jadi belajar jadi mahasiswa bisa jadi lebih fokus lagi gitu. Karena dalam menyusun strategi juga, betul, dalam berkomunikasi antar sesama pemain tim, gitu ya. Oke, tapi ternyata kalau saya baca sendiri faktanya untuk game e-sport sendiri ini kan udah termasuk ke olahraga ya. Iya. Itu ternyata memerlukan skill motorik yang sangat luar biasa. Karena kan itu juga kalau nggak pemanasan dulu, itu nanti jarinya bisa kecengklak ya nggak sih Pak? Iya. Tapi kalau misalnya, kalau teman-teman dari UMT Esport sendiri, hal yang biasanya dilakuin sebelum bermain game gitu, itu ada hal-hal tersendiri nggak? Untuk saat ini kita belum, tapi untuk ke depan paling kita hanya sebatas ya tadi dibilang pemanasan, ya mungkin olahraga kecil, dan setiap minggu kita insya Allah adain rutin itu minimal lari-lari jogging lah, agar supaya nggak cuma hanya mental saja, tapi fisiknya juga perlu dilatih gitu loh. Iya. Dan kalau dari UMT Esport sendiri ini rata-rata anggotanya ini nggak berpengaruh sama misalnya nilai-nilai di kampusnya? Sudah pasti. Apalagi mungkin ini mahasiswa saya ya kayak sudah bisa lihat dari antusias mereka. Untuk masalah nilai itu mungkin sudah di tangan gitu. Di tangan ya. Terus yang kedua, ini menjadi motivasi buat teman-teman, dan ini mungkin jadi PR saya juga sebagai pembina. Saya sedang melihat dan memantau mahasiswa-mahasiswa atau pemain-pemain yang ada di komunitas UMT Sport. Ya kalau yang nanti bisa pemain pro player, atau dia yang turnamen-turnamen dia sering kejuaraan dan sering menang, yang insya Allah ini tugas saya sebagai pembina akan mengajukan beasiswa. Gitu loh. Ini menjadi motivasi buat mereka. Iya, betul. Kalau seandainya tidak diberi motivasi kan bermainnya agak kurang maksimal. Iya, karena kan rata-rata kalau misalnya yang di base-nya dari kampus itu bisa lewat jalur prestasi ya Pak ya. Kayak misal ada anak SMA yang emang udah main ML atau PUBG atau Free Fire gitu. Mungkin nanti nextnya bisa masuk lewat jalur prestasi gitu. Memang ya, ada di UMT itu ada. Oh ada ya. Dan ini PR kita nanti, memang sudah wacana dan planning ke depan ya. Kita akan buat turnamen khusus untuk anak-anak SMA yang nanti kalau seandainya dia menang ya bisa jadi gratis, atau ada dapat beasiswa untuk juara 1, juara 2 dan juara 3. Ya, tapi kalau misalnya untuk mahasiswa sendiri nih, ada Vicky juga bermain kayak ML atau yang game-game ini udah berapa lama? Saya dari awal itu 2017. 2017. Itu yang paling sering tuh di antara 3 game itu apa tuh? Mobile Legend. Mobile Legend. Ada awalnya kalau misalnya untuk main Mobile Legend ini emang karena ikut-ikutan temen, apa karena emang biasanya kan dulu pas masih kecil gitu ya, yang zaman-zamannya warnet, biasanya tuh mainnya Counter Strike, terus apalagi tuh yang pokoknya tembak-tembakan gitu, itu emang suka dari dulu, apa emang ikut-ikutan temen apa gimana? Kalau untuk Mobile Legends sendiri ikut-ikutan teman sih. Kalau misalkan Counter Strike atau gitu-gitu udah dari lama ya. Kecil ya, dari pas zaman-zamannya masih di warnet tuh. Ada ini enggak kayak manfaatnya dari ikut UMT Esport ini buat Vicky sendiri ya sebagai anggota? Untuk manfaatnya ya bisa menambah teman, memperbanyak teman, memperbanyak wawasan juga. Ya seperti itulah. Jadi main gamenya nggak cuma sekedar main game ya, kayak betul. Misal teknik-teknik teman-teman yang lain bisa dipelajarin juga, strategi-strateginya. Tapi kalau misal Vicky sendiri udah pernah turnamen? Sering. Yeah. Kalau temennya satu lagi udah suka turnamen? Kalau offline online juga. Kalau offline sama online. Oke. Kalau turnamen itu biasanya apa yang disiapin sebelum turnamen? Kalau turnamen offline tuh buat. Boleh majuan dulu nggak ya? Nah, biar kedengeran. Player paling ganteng. Iya. Kalau buat turnamen offline itu ya buat strategi sama sering. Iya, yang sering apa? Buat strategi dulu, terus
Pemalu. Emang agak pemalu ya. Biasanya tuh ngomongnya mungkin lebih aktif lewat jari. Mungkin biasanya kalau misalnya pemain-pemain e-sport ini lebih aktifnya di chatan, bukan di omongan ya. Nah, kalau tadi Vicky udah nyebutin kalau yang dipersiapin sebenarnya sebelum ikut turnamen itu salah satunya adalah mental ya, Vic, dan strategi juga. Tapi kalau Vicky untuk kayak misal nih, kan dalam satu tim itu pasti ada strateginya masing-masing dong. Iya, betul. Dan itu latihannya sebelum turnamen tuh biasanya berapa lama sih? Ya paling kalau kalah ya udah bosan gitu. Kalau kalah bosan. Aduh, berarti misal turnamennya nih tanggal 17 Agustus nih. Iya. Nah, itu yang dipersiapinnya berapa lama? Sebulan, apa sampai berbulan-bulan atau beberapa minggu aja? Oh, untuk ya sesempatnya kita aja, kalau misalkan kita bisa ya kita. Karena kan diselingin sama kesibukan juga Iya, ya. betul. Selain jadi mahasiswa, ternyata bekerja juga ya. Iya. Oke, berarti itu untuk ngebagi waktunya sendiri gimana tuh? Ya paling setelah kuliah malam mungkin jam 9 sampai jam 12. Oh, berarti mainnya pas jam 9 sampai jam 12 gitu ya. Dan kebetulan emang ngalong ya anaknya ya. Tapi kalau untuk turnamen-turnamen sendiri, biasanya nih kalau untuk mahasiswa turnamennya tuh ada apa aja sih? Untuk mahasiswa ya Mungkin yang antar universitas iya, gitu. ya. Itu kalau antar universitas gitu disebutnya apa? Liga mahasiswa. Liga mahasiswa ya. Iya. Nah, itu berarti rata-rata yang ikut teman-teman dari seluruh universitas di Indonesia gitu ya. Kalau untuk hadiahnya sendiri termasuk besar nggak sih? Cukup besar. Cukup besar ya. Bahkan sangat besar. Sangat besar karena untuk bermain game aja gitu ya. Iya, betul. Itu pernah menang nggak Vicky sendiri nih? Untuk kita sih belum ada ya. Belum ada ya. Berarti kalau untuk pemenang gitu rata-rata hadiahnya tuh di range berapa sih? Ya 100 juta gitu. Enggak. Untuk yang juara 1 bisa 15 juta mungkin. 15 juta. Ya, sampai 20 juta. Gokil. Berarti itu tergantung tingkatan perlombaannya ya, Iya, turnamennya sendiri. Oke, kalau untuk Pak dosen nih, Pak Dul. Iya. Kan tadi kalau Vicky berarti dia ngatur waktunya tuh main gamenya di antara jam 9 sampai jam 12 aja gitu. Kalau untuk Bapak sendiri nih, untuk ngatur waktunya gimana? Kan ngajar juga. Iya, kalau ngajar juga, kerja juga, ngampus. ngampus. Ya, karena saya lebih tugas saya itu untuk mengatur bermain ML, paling backup teman-teman gitu loh. Kalau seandainya ada turnamen tapi ada satu orang yang tidak bisa hadir, ya saya ayo ikut gabung gitu loh. Karena rata-rata nggak tahu ya, jarang juga sih yang dosen-dosen yang khususnya dosen yang hobi juga main Mobile Legends itu jarang. Iya, bener banget. Saya juga baru ngelihat ini, baru nemuin nih. Mungkin susah sih kalau hobi itu dari kecil ya sampai sekarang itu kalau udah hobi main game ya. Udah main game udah susah. Apalagi kalau udah main game ya fokus dan susah buat betul. diajak bicara aja susah. Iya, apalagi kan kalau cowok ya. Kalau kadang saya juga suka main game nih. Ada namanya Homescapes tuh. di handphone gitu kan. Itu kadang kalau misalnya lagi nongkrong nih tiba-tiba main game udah fokus banget nih teman-teman sampai ngapain sih Kak? Ngapain sih gitu. Padahal masih tetap bisa diajak ngobrol, tapi emang bermain game itu juga memerlukan kefokusan ya dan strategi juga. Tapi kalau misalnya untuk kayak biasanya kan kalau kayak gitu jam tidurnya ada aja nih yang jadi terbalik gitu kan karena main gamenya tuh di malam hari gitu. Itu berpengaruh juga nggak sih Kak buat kesehatan? Kita kan tadi untuk kesehatan sudah pasti kita harus lebih banyak air minum, ya itu paling penting ya. Apa karena bermain Mobile Legends kan rata-rata duduk, dia bergerak cuma hanya jari saja, tapi bukan anggota yang lain. Ya saya untuk sarankan kepada teman-teman atau pemain di komunitas UKM Sport untuk tetap minum, tetap olahraga juga, stretching, ya kecil-kecilan walaupun enggak setiap hari minimal. Dan yang paling penting adalah minum
multivitamin, jaga kesehatannya. Sekarang lagi rawan banget. Betul. Ya Pak, sekarang lagi musimnya sekarang lagi pancaroba kan, kadang hujan, kadang panas. Iya, ya, betul. Sering terserang flu. Iya. Sudah pasti. Kadang kalau misalnya flu dikit aja itu udah parno nih, Covid nih gue, Covid gitu kan. Betul. Iya. Terus ternyata kalau misalnya e-sport sendiri, kalau yang saya lihat ya, memiliki batas umur. Nah, kalau di UMT e-sport ini ada batas umurnya nggak? Tidak, kita hanya sebatas apabila dia masih menjadi mahasiswa ya boleh gabung. Oh, berarti sampai tingkat akhir pun masih boleh gabung. Mau skripsi pun boleh gabung. Asal tidak mengganggu skripsinya ya. Dengan adanya komunitas UKM ini ya saya bertugas nggak hanya sebatas untuk mereka sukses di e-sportnya saja, tapi di akademisnya juga harus mereka selesaikan. Betul. Gitu. Selain jadi pengurus, pembina juga pembimbing ya. Pengarah juga emang Pak dosen top banget dah. Kalau misalnya untuk kayak tadi kayak stretching gitu kan. Kalau misalnya ada yang lagi mager nih, dia main game mulu, ada nggak Pak yang kayak jarinya kenapa atau tangannya pegel-pegel gitu? Untuk saat ini belum, tapi yang saya lihat karena mereka rata-rata anak muda ya. Iya. Beda kalau saya sudah agak berumur. Ya, yang saya lihat mereka itu paling mentalnya yang agak kadang naik, kadang turun. Iya. Gitu, kemudian ya. Mutan ya, betul. Ya, kadang-kadang mungkin ada timnya yang pada saat bermain mungkin agak kurang kontrol, mereka marah-marah dan udah. Tapi kan yang namanya jiwa muda ya, agak susah. Itu yang perlu tugas saya buat mengingatkan, ayo terus semangat. Tapi kalau misalnya di lingkungan saya ya Pak, waktu pas saya masih SMA tuh, itu kalau misalnya orang yang gamers gitu, itu udah ciri khas banget. Soalnya ke tongkrongan tuh bawa ini colokan. Betul. Jadi kan kayak nongkrong sambil bawa colokan udah siap-siap banget nih. Agak nggak kurang Abdul loh. Iya. Gitu. Itu namanya apa sih, terminal ya? Terminal ini terminal colokan gitu deh pokoknya. Ciri khas banget tuh buat yang suka main game, apalagi main game ML yang bikin cewek-ceweknya tuh pada overthinking. Dikirain malam-malamnya itu pergi sama cewek lain, taunya cuman main game. Itulah alasan kenapa cowok-cowok itu susah lama balas chat. Betul. Ngomongin seputar e-sport, ternyata gak cuman Mobile Legends Taman Tangerang, ada juga Free Fire dan PUBG ya, atau biasanya disebutnya PUBG. Nah, kalau untuk Mobile Legends sendiri nih Pak dosen, ada kayak tingkatan-tingkatan atau misalnya role-role-nya gitu, dia sebagai apa, itu ada gak sih? Sudah pasti ada. Ada ya? Iya, kalau saya itu bermain biasanya buat backup teman-teman itu tank. Ya, bisa bermain sebagai mage, ya, yang biasa di mid lane, bisa juga sebagai XP. Kalau siapa ya yang karakter Mobile Legends tuh saya lupa, depannya L, siapa sih? Lunox. Lila ya? Oh, Laila ya. Itu sebagai Masman dia. Masman. Itu udah yang tingginya apa gimana, apa biasa aja? Untuk Laila kan setiap hero itu ada kelemahannya, ada kelebihannya sudah pasti. Iya, udah pasti. Ya, untuk Laila yang kelemahannya dia di awal. Karena larinya yang agak lambat. Iya, karena cewek kan ya. Iya, dia bobo pistol. Nah, nanti setelah di late game sudah di menit-menit terakhir itu udah hero paling sakit. Iya, dan susah karena jaraknya dengan dia bertambahnya level, jaraknya makin jauh. Iya, kalau untuk di awal-awal level 1 2 3 itu jaraknya masih sedikit. Kalau dia udah level 15, ya musuh walaupun tank dan sebagainya udah rata sama dia. Makanya untuk yang suka hero Laila, ya usahakan untuk jangan sampai turretnya itu hancur dulu. Gitu. Baru dipakai terus gitu ya. Ibarat kata kayak diasah dulu nih si Laila. Betul. Gitu ya. Tapi kalau yang paling tinggi nih hero-nya siapa nih Pak? Untuk saat ini, untuk meta-meta yang sedang digunakan, apalagi lagi turnamen-turnamen besar ya sekarang ada, itu paling ada Link, ya, yang sering manjat-manjat tembok, terus ada Karina. Ya, kemudian untuk magenya ada siapa lagi? Sicilion. Terus untuk tanknya itu ada Akai, terus ada Franco, yang sering narik-narik gitu loh. Iya. Oke, terus kalau untuk tadi kan hero-heronya nih. Nah, untuk UMT sendiri, UMT e-sport ini kedepannya akan ada rencana bikin turnamen kah atau ikut turnamen-turnamen di
kompetisi e-sport di luaran UMT gitu? Ya, untuk saat ini kita baru dapat sounding dari anggota HIMTI, Himpunan Teknik Informatika. Itu niatnya mau ngajak kerjasama itu. Kerjasama ya? Ya, untuk menyelenggarakan di kampus. Oke, menyelenggarakan turnamen di kampus. Ya, biasanya kalau turnamen itu yang menjadi penilaian tuh apa sih? Ya, itu yang pokoknya misalkan dia juara ya itu. Menangnya di game ini otomatis dia menang gitu, Iya, mendapatkan betul. hadiah gitu ya. Oke. Terus untuk tadi kan UMT Esport yang akan insya Allah menyelenggarakan turnamen ya di kampus. Kalau misalnya UMT-nya sendiri ada nggak acara-acara gitu? Oke, untuk besok karena ini merayakan Milad UMT yang ke-13, besok ada gerak jalan gratis untuk umum, yaitu dari Taman Gajah sampai Puspem. Itu nggak hanya sebatas gerak jalan, tapi ada fun bike dan gerak jalan. Oke. Ya, dan hadiahnya banyak, dari motor, dari sepeda, kulkas, dan macam-macam. Dan itu untuk nggak hanya sebatas mahasiswa, tapi buat umum. Buat umum ya. Yeah. Oke. Kalau untuk cara gabungnya di UMT Esport, ini gimana sih? Apa harus menjadi mahasiswa UMT dulu, atau yang kayak anak-anak SMA nih boleh nih ikutan UMT Esport? Tentunya harus menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang dulu. Ya. Terus cara daftarnya mungkin kayak gimana? Kita di Instagram ada link di bio, nanti di sana ada Google Form, nanti tinggal diisi. Oke. Ya, seperti itu. Tinggal diisi, nanti akan dikontak gitu ya. Iya, Oke. nanti masuk data kita. Oke deh. Terakhir nih untuk teman-teman Tangerang, mungkin ada pesan-pesan motivasi kalau misalnya bermain game itu, pesan-pesannya mungkin dari Pak dosen, pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi ngedengerin nih. Iya, pesan-pesan untuk para pemain Mobile Legends atau game, ya kalau bisa untuk bermain gamenya harus bisa mengatur waktu lah. Iya, betul. Itu yang paling penting, karena dengan teman-teman bermain game, kesehatan nanti teman-teman pasti agak kurang, ya, sehingga mungkin bermainnya terlalu malam atau lupa waktu, lupa makan, jangan sampai. Intinya walaupun bermain game ya makan, ya waktunya makan. Betul. Gitu. Jangan sampai ya tadi lupa segalanya. Walaupun lagi main game, kalau disuruh ibu ke pasar, harus tetap menemenin gitu ya. Pokoknya intinya orang tua nomor satu, baru tuh game kesekian. Karena kan dua orang tua kan yang mengantar segalanya. Betul. Dan jangan lupa juga untuk akademiknya nggak boleh menurun juga ya Pak ya. Jangan sampai game ini malah mengganggu ya, yang tadinya mungkin nilainya nilai A pada saat main game malah jeblok kan, malah tidak ada nilainya, jarang masuk. Jangan sampai seperti itu. Iya. Kalau dari Vicky sendiri ada nggak buat teman-teman yang mungkin suka main ML juga, ada nggak pesan-pesannya atau motivasinya gitu? Ya, untuk pesannya sih tetap semangat. Ya, kalau misalkan ada ocehan-ocehan dari teman juga tetap kuat lah, tetap semangat juga. Iya. Emang lebih suka diomongin gitu ya? Wah, itu sering. Contohnya gimana sih? Contohnya spill dong. Disebut toxic gitu loh. Oh, toxic friendship itu mah ya. Itu biasanya diapain sih sama temannya kalau boleh tahu? Ya, seperti itu, kayak mainnya nggak bener dong. Oh, jadi satu tim atau satu teman malah jadi berantem gara-gara ML gitu ya. Oh, gitu. Itu banyak kasusnya. Oke, semoga juga Vicky, Dalvin dan Pak dosen semoga sukses terus dalam e-sportnya. Semoga juga cepat lulus ya. Iya, amin. Pastinya. Semoga lulus tepat waktu. Iya, betul. Nggak usah cepet-cepet, yang penting tepat waktunya ya. Radio 5G, keep Tangerang happy and tough. Terima kasih teman Tangerang udah nontonin podcast Tarvaganza bareng sama komunitas. Jangan lupa kita bakalan upload setiap minggunya podcast bareng sama komunitas. Siapa tahu komunitas kamu berikutnya. Sampai jumpa di podcast Tarvaganza berikutnya. Dadah.